dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turut nasihat mereka selalu. Semangat ibadah online, belajar tentang Tuhan melihat hati. Shalom teman-teman, mari kita siapkan hati untuk beribadah dulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami akan memulai ibadah walaupun masih online. Kami percaya Tuhan Yesus bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kasih dan pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman semua, semangat.
warga JKI Mahanaim. Hari ini kegiatan kami adalah renungan harian bersama anak kelas bayi. Anak saya umurnya 22 bulan, sekarang di kelas bayi JKI Mahanaim. Karena anak ini lahirnya di masa pandemi, guru-guru mengirimkan ibadah online dan juga renungan harian di setiap harinya. Nah, ini adalah contoh renungan hariannya. Hari ini yang kirim renungan harian Kak Ruth. Bilang terima kasih Kak Ruth. Terima kasih Kak Ruth. Nah, ini adalah contoh renungan harian hari ini tentang kisah belalang yang malas. Renungan juga disertai dengan gambar-gambar yang menarik yang membuat anak-anak tertarik untuk membacanya. Juga membuat orang tua menjadi mudah memberikan bahan kepada anak-anak. Ini apa, Nak? Semut. Semut bawa apa? Makanan. Nah, iki mau apa, Nak? Sambil melihat barisan semut itu hilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu Nah, semut. Ceritanya adalah semut ini rajin cari makanan. Nah, kayak gini untuk persiapan kalau dia nanti musim hujan. Nah, belalang ini nggak rajin. Terus belalangnya bilang gini nak sama semut, tolong, aku lapar. Semutnya jawab, lah kemarin kamu main terus loh belalang, sekarang kamu minta makanan. Jadi Gil jangan malas ya, belajar seperti semut yang rajin dan giat. Untuk anak-anak yang mau usaha itu pasti menikmati hasilnya. Oke nak? Renungan-renungan yang kita bacakan setiap hari dengan setia tidak akan sia-sia. Selain itu, juga membawa anak-anak untuk memiliki habit yang baik tentang pengenalan sejak dini akan penciptanya. Saya percaya walaupun anak-anak belum mengerti karena dia masih kecil, namun rohnya akan terus ingat bahwa renungan-renungan yang dibacakan itu bermanfaat untuk rohnya ke depannya. Jadi, jangan lupa untuk yang belum ikut sekolah minggu JKI Mahanaim, silahkan hubungi guru sekolah minggu untuk dapat dimasukkan ke grup supaya bisa bersama-sama bertumbuh. Terima kasih juga untuk guru-guru sekolah minggu yang telah selama ini mengirimkan dan juga memberikan makanan-makanan rohani untuk anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau
If you're happy and you know it's not for me. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it's not for me. If you're happy and you know it, move your hips. If you're happy and you know it, move your hips. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, move your hips. Shalom, saya Krisan kelas 3. Kesan-kesan saya setelah menikmati renungan setiap hari. 1. Saya semakin terberkati. 2. Saya jadi lebih dekat akan Tuhan. 3. Saya bisa menyontoh perbuatan-perbuatan baik dari renungan. Terima kasih. Saya Shannon kelas 3. Kesan-kesan saya setelah membaca renungan yang pertama, semakin mengerti firman Tuhan, bertumbuh imannya. Kedua, semakin cinta Yesus. Terima kasih. Kita semua bergembira karena Tuhan Yesus. Yes. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semuanya patah berikan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semuanya patah berikan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Tapi semuanya patah berikan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Shalom teman-teman, hari ini aku akan membagikan kesan dan pesan membaca renungan sekolah minggu. Kesanku 1. Tentu saja bertambah hikmat. 2. Memberi kekuatan jika menghadapi masalah. 3. Memberi rasa damai. Lalu pesanku
Kalau tidak baca renungan menjadikan kita jauh dari Tuhan. Bagaimana teman-teman? Ayo senantiasa baca renungan sekolah minggu. Jadi luar biasa, mantep dan keren. Terima kasih, God bless you. Bentuklah hati kita menjadi hati yang baik. Tuhan menciptakan kita sebagai pemimpin masa depan. Are you ready, guys? Halo, saya Martin, kelas 5. Kesan-kesan saya setelah menikmati renungan tiap hari dari sekolah minggu adalah bersyukur karena telah diberikan renungan oleh guru sekolah minggu dan saya bersyukur dapat lebih mengenal Tuhan Yesus. Shalom, nama saya Sela, saya dari kelas 6. Kesan-kesan saya setelah menikmati renungan tiap hari dari sekolah minggu sangat senang dan merasa lebih diberkati oleh firman Tuhan dan lebih mengetahui firman Tuhan yang tidak hanya lewat sekolah minggu online hari Minggu, tetapi juga lewat renungan harian yang dikirim setiap hari oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih. Teman, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bimbing kami untuk mendengar firman-Mu. Bentuk hati dan hidup kami selalu setia dan taat firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu CKI Mahanaim. Senang sekali bertemu dengan kalian, Bunda Pista, bersama seluruh anak-anak sekolah minggu juga di seluruh Indonesia.
Wow, pasti kalian sudah cantik, sudah gagah. Nah, kita mau belajar apa ya anak-anakku? Siapkan hati kalian dibimbing oleh Roh Kudus supaya kalian semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan belajar Daud dipilih menjadi raja. Nah, dari mana ya cerita itu? Pastinya dari Holy Bible, kitab suci, buku panduan hidup kita untuk bisa menjadi orang yang baik dan bersama Yesus kelak di surga. Dari 1 Samuel 16, 1-13. Selamat menikmati firman Tuhan. Dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Sulit loh menduga pikiran dan hati seseorang. Hanya Tuhan saja yang bisa melihat hati. Seperti firman hari ini, Tuhan melihat hati. Ayo kita simak bersama-sama ya anak-anak hebat. Nah, pada waktu itu Samuel bersedih karena Tuhan sudah menolak Saul sebagai raja. Tuhan pun berkata kepada Samuel, "Kenapa kamu selalu berduka karena Saul? Bukankah ia sudah kutolak dari raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Bapak Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anak Bapak Isai kupilih seorang raja bagiku." Samuel takut dibunuh oleh Raja Saul jika ia melakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi Tuhan memberi jalan keluar kepada Samuel. "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepada kamu apa yang harus kuperbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Kemudian Samuel melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Pergilah ia ke Bethlehem. Sesampainya di sana, para tua-tua di Bethlehem kaget. Gemetarlah mereka. Ada perlu apa ya Samuel datang kemari? Karena Samuel adalah seorang hakim yang memerintah di Israel. Samuel berkata, "Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan aku ke upacara pengorbanan ini." Samuel pun mengundang Isai dan anak-anaknya yang laki-laki ke upacara pengorbanan. Kemudian Samuel mulai melihat anak-anak Isai, namanya Eliab, Abinadab, Shema, dan saudara-saudara yang lainnya. Mereka kelihatan tampan, gagah parasnya. Tapi Tuhan tidak melihat satupun dari antara mereka. Tuhan berkata kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Samuel berkata kepada Bapak Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawab Isai, "Masih ada yang bungsu. Ia sedang mengembalakan kambing domba." Lalu Samuel menyuruh memanggilnya. Setelah dijemput, datanglah Daud. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan elok parasnya. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel bangkit dan mengambil tabung tanduknya yang berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak Daud diurapi, maka Roh Allah berkuasa atas Daud. Dari cerita Alkitab tadi, kita melihat bahwa Samuel melakukan perintah Tuhan untuk mengurapi Daud yang akan menjadi raja. Tuhan melihat hati Daud. Hanya Tuhan yang tahu isi hati Daud dan memilih Daud. Bagaimana ya dengan kita? Halo, Tuhan melihat juga semua hati kita, apakah baik atau tidak. Maka dari itu, yang paling penting bagi kita, hati kita baik di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan melihat hati kita semua. Tuhan melihat hati. Nah, kita ketemu lagi. Senang sekali Bunda bertemu kalian semuanya. Minggu lalu
sayang ya Raja Saul nggak jadi raja selamanya. Kenapa? Nggak taat. Eman bukan? Siapa pengganti Raja Saul ya? Daud untuk datang menghadap Samuel. Dialah anak bungsunya Bapak Isel, Daud. Begitu melihat Daud imut-imut kemerah-merahan, paling muda di antara kakak-kakaknya. Malah Samuel bilang, inilah yang kupilih menjadi raja. Hah? Kok yang paling bungsu yang dipilih jadi raja? Pengalaman kakaknya dong yang lebih hebat. Tapi Tuhan bukan melihat ketampanan, kegagahan, kepintaran, ataupun keperkasaannya. Tuhan melihat hatinya Daud. Kenapa hatinya Daud? Dia memang baik, suka menyanyi, nurut sama orang tua, disuruh mengembalakan siap Bapak, disuruh apapun kerja siap Bapak, ngomongnya gak kasar sama ayahnya. Dan Daudlah orang yang paling disukai oleh Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Artinya apa anak-anak? Tidak yang dilihat wajah, muka, mata yang dipandang bagus, belum tentu itu bagus kata Tuhan. Tapi Tuhan melihat hati kita. Kalau hati kita itu baik, hati kita tulus, hati kita penuh kasih dan seramah, Tuhan mempersiapkan orang itu menjadi orang hebat, pemimpin masa depan dan urapi Daud, urapi Tuhan. Anak-anakku yang hebat, kalian pun akan dipersiapkan menjadi anak-anak yang hebat. Asal hati kalian baik, kalian akan diurapi Tuhan. Kalau hatimu baik, Tuhan senang melihat hati yang baik. Hati baik, mulut baik, perbuatan juga baik. Siap dipakai Tuhan, siap diurapi Tuhan. Pakailah hatimu, bentuklah hati kalian hati yang baik, karena Tuhan melihat hati. Semangat anakku semuanya, jaga hati kita menjadi hati seperti Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bunda berharap kalian jadi orang yang luar biasa, orang yang pakai Tuhan, orang yang penuh kasih, orang yang jaga hati dari sekarang sampai dewasa nanti. Makanya dong, dengan Tuhan, renungan jangan lupa ibadah online setia. Dan apapun yang dibimbing oleh guru sekolah minggu, cobalah belajar. Hati yang baik, mentaatinya. Yang buat aktivitas kelas kecil, buatlah semua. Mungkin aktivitas hanya buat kertas depan kertas. Semua yang dipakai untuk Tuhan akan bermanfaat untuk pertumbuhan iman. Oke, para orang tua parenting, ajak anak kita belajar buat aktivitas yang kelas besar. Dimotivasi anaknya, dibimbing anaknya, ditemani anak-anaknya mendengar firman Tuhan dan ibadah online. Tuhan melihat hati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Hatiku mengasihimu. Hatiku menyayangimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu.
melihat hati. Tuhan melihat hati. Anak-anak, mari kita berdoa syafaat, tutup mata, tangan dilipat. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyafaat berdoa untuk anak-anak-Mu dari kelas bayi sampai kelas 6 Tuhan, yang mengikuti ibadah online. Kau berkati mereka, berikanlah hati yang taat seperti Tuhan yang mau. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, menjaga hati mereka untuk tetap cinta Yesus selamanya. Bentuklah anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang diurapi Tuhan. Dan untuk para orang tua, untuk tetap tekun mereka membimbing anak-anaknya intim kepada Engkau. Dan Tuhan, berkati anak-anak Indonesia menjadi kader ilahi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terimalah doa berkat angkat tangan kalian semua ya anak-anakku. Diberkatilah kekuatanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kepandaianmu, diberkatilah kemampuanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu, imanmu, keluargamu, orang tuamu, sanak familimu, dan semuanya dalam berkat Allah. Dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, berkat itu turun atas kita semua. Yang diberkati, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai aku, amin. Grace and peace to me from God our Father and the Lord Jesus Christ. Dalam nama Tuhan Yesus imanku bertumbuh. Hidupku dicintai oleh Tuhan, hidupku diciptakan secara ajaib, hidupku diberkati tanpa batas, hidupku diprogramkan untuk berkemenangan, hidupku memiliki pengaruh positif dimanapun aku berada. Jagalah hati. Halo anak-anakku yang hebat, tibalah menjawab pertanyaan. Semangat ya anakku, sudah mendengarkan firman kan tadi? 1. Siapakah yang diutus Tuhan ke Bethlehem untuk mengurapi raja yang baru? 2. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel ketika Samuel mengira Eliab akan menjadi raja yang baru? 3. Di manakah Daud pada saat Samuel menyuruh memanggilnya? 4. Tanda khusus apakah yang digunakan Samuel bahwa Daud dipilih Tuhan jadi raja? 5. Mengapa ya Tuhan memilih Daud? 6. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita? 7. Apa yang kalian lakukan agar memiliki hati yang baik? Semangat menjawab anak-anakku. Ayo dong, ditunggu jawabannya semua. Tanda kalian melihat firman dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kita akan membuat aktivitas seperti ini. Tuhan melihat hati. Begini caranya anak-anak. Kita siapkan 2 lembar kertas lipat berbeda warna. Pensil, spidol, gunting, lem, dan kertas putih. Kita buat pola hati. Lalu kita kertas yang warna kuning, kita buat hati yang lebih besar. Kita gunting. Jadinya seperti ini anak-anak. Kertas putih ini kita bagi jadi 2, lalu kita lipat seperti kipas, seperti ini ya anak-anak. Buka. Kita akan menulis Tuhan melihat hati. Ini anak. Seperti ini anak-anak. Tuhan melihat hati. Kita tempelkan
dan kiri. Jadinya seperti ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mendukung ibadah online hari ini. Terima kasih untuk Papa dan Bunda yang tak lupa menyemangati anaknya mengikuti ibadah online. Sampai bertemu minggu depan. God bless you.